Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Romiati, JKP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Saya difasilitatori oleh Bu Husnul Khotimah dan Bapak Wimbo Dwi Antoro sebagai pengajar praktik saya. Di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru tentang budaya positif di SMP Negeri 71 Atap Kepil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Santana selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 71 Atap Kepil. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 71 Atap Kepil dan SD Negeri 2 Pulau Saren. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, kami akan membacakan susunan acaranya pada hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu Guru semua. Kemudian akan dipimpin oleh Bu Romo. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Bapak Ibu guru SMP Negeri 71 Atap Kepil dan SD 2 Pulau Saren yang saya hormati, dan terutama kepada calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 71 Atap Kepil
Kepil, Bu Dewi, Bu Romi, Bu Ning yang nanti akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang tentunya sudah tidak sabar akan menyampaikan apa yang sudah diperolehnya atau sudah dipraktekkan di kelas masing-masing. Pertama-tama kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melakukan diseminasi budaya positif di sekolah di level kelas yang sudah dilaksanakan oleh calon-calon guru penggerak dari SMP Negeri 71 Atap Kepil. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan supaya di amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini penting untuk dilakukan agar apa yang dihasilkan atau apa pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh calon guru ketika mempraktikkan budaya positif di kelas nanti juga bisa di-sharingkan, bisa dibagikan kepada kita semua sehingga nanti itu akan menjadi salah satu referensi kita dan saling berbagi praktik baik yang dilakukan sehingga ke depan bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Mungkin dari pihak JKP juga pengalamannya berbeda-beda sehingga bisa saling tukar pengalaman satu sama lain. Terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, ini sebuah budaya cara untuk mendisiplinkan anak-anak tetapi tidak dengan cara dipaksa. Jadi kalau selama ini kita mengenal disiplin itu pasti dihubungkan dengan aturan yang ketat, tetapi kalau di dalam disiplin positif Bapak Ibu kita tidak menggunakan aturan itu sebagai alat untuk mendisiplinkan, tetapi aturan-aturan ini kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan bersama. Kemudian keyakinan ini diingatkan terus kepada anak-anak sehingga anak-anak akan melakukan kedisiplinan, akan melakukan aturan, menjalankan aturan sesuai dengan hati nuraninya. Karena Bapak Ibu sudah pelajari di modul bahwa setiap orang atau semua manusia itu pasti memiliki yang namanya nilai, sistem nilai. Nah, nilai itu yang mendasari dari disiplin positif. Kalau mungkin Bapak Ibu masih menggunakan kesepakatan kelas, ya tetap harus ada kesepakatan kelas karena itu sebagai batasan ya. Harus ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang dilakukan. Tetapi di balik itu harus kita ingatkan terus tentang keyakinan. Kalau tidak diyakinkan ya sama aja ketika kita ngajari kalau dalam agama Islam hanya disuruh sholat terus ya dipaksa terus sholat, tapi tidak disadarkan bahwa sholat itu penting. Kita membutuhkan sholat yang ada gunanya, nanti sholatnya hanya formalitas saja karena disuruh. Sama kalau disiplin positif hanya karena diingatkan tentang kesepakatan ya lama-lama masih proses untuk sadarnya lama. Tapi keyakinan kerasnya keyakinan keras yang harus selalu diingatkan ya, tidak hanya kesepakatan tapi keyakinan yang saya ingatkan itu yang terkait dengan kesepakatan dan keyakinan keras. Misalnya saling menghormati, ya Mbak, kita saling menghormati, diingatkan saja, jangan langsung melanggar kesepakatan keras ya, langsung diingatkan dulu keyakinan kerasnya apa. Misalnya kita tidak menghargai orang teman, keyakinan keras kita apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Jadi itu ya, jadi coba teman-teman yang lain, saya lihat kalau saya itu ya, kemudian ada juga segitiga restitusi ya, segitiga restitusi itu cara untuk menyelesaikan permasalahan, tapi anak-anaknya tidak melaksanakan yang paling sulit itu justru di bagaimana mengembalikan anak ini dari yang tadinya memiliki sikap sebagai menganggap dirinya sebagai anak yang gagal bisa menjadi anak yang berhasil. Nah itu caranya ya kita
terima, kita rangkul anak-anak ini seperti yang sering mungkin saya sampaikan, biarkan anak berbuat salah dulu, tetapi kita sadarkan. Daripada kita ngomongin panjang lebar, kalau belum dibetulkan karena kesalahan, anak nggak akan mendengar. Ben rotot salah disik, terus nanti baru kita sadarkan dengan itu, menggunakan segitiga restitusi. Nah, kalau ini bisa dikembangkan di sekolah, Bapak Ibu bisa mengembangkan baik di sekolah maupun di lingkungan kelas, insya Allah nanti anak-anak kita ya prosesnya tidak cepat, pasti akan mulai berubah disiplinannya, dan ini akan sangat mendukung dari pembentukan profil pelajar Pancasila. Karena muaranya kedepan semuanya tujuan pendidikan kita adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia mengikuti kegiatan ini, dan juga saya ucapkan selamat menseminarkan bagi Bapak Ibu CGB hebat angkatan 11 ya, Ibu kuat dari SMP 7 Satap Kepel ya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat untuk sekolah kita. Amin amin. Dengan berjalan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Sartana. Semoga nanti acara akan berjalan dengan lancar dan apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, langsung saja pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah akan kami bagi menjadi 3 bagian. Nanti yang pertama akan saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh Bu Romiati dan Bu Dewi Handini. Bisa kita mulai saja. Bapak Ibu guru semua, yang pertama di sini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah, okay? Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan murid, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar mereka dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Kemudian beberapa hal nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam hukuman dan penghargaan. Yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru semua, cara pandang terhadap proses pembelajaran, satu sisi dilihat bahwa peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Nah, cara pandang demikian dikenal sebagai paradigma yang baru. Dualisme pembelajaran dahulu, paradigma lama yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Ya, pembelajaran lama itu guru lebih dominan di kelas. Ya, teacher center atau guru sebagai subjeknya dan murid hanya sebagai objek. Nah, untuk paradigma baru ini, yang kedua sebaliknya, sekarang siswa yang memperoleh kesempatan untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak lagi teacher center tapi student center, berpusat kepada murid. Nah, hal ini seperti yang dikutip dari
kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi juga sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang berada dalam budaya positif. Selanjutnya, makna disiplin diri. Nah, disiplin diri akan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh berbagai bangsa, budaya, dan agama yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku baik dan benar. Nilai-nilai ini merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita sehari-harinya, ya. Atau nilai-nilai ini yang merupakan sifat-sifat positif manusia sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Nah, kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini ada 5. Yang pertama ini yang nilai kebajikan yang dianut oleh masyarakat Jawa. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita inginkan tumbuh di dalam jiwa murid kita, termasuk diri kita sebagai seorang guru juga harus bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh masyarakat Jawa ada 10, dari elit dan waspada, religius, saling menghargai, aja tumai, saling menghargai, aja adikum dan adikuno, sampai terakhir ada hame mayu, hayuning bawana atau peduli lingkungan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dalam profil pelajar Pancasila, tentu saja ini sudah kita pahami semua, ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang selanjutnya ini the Virtue Project nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, ini semua nilai-nilai yang positif, ya, yang ingin kita tumbuhkan dalam jiwa murid-murid kita. Selanjutnya lagi ada dari IBO Primary Years Program atau PYP, sikap murid. Nah, sikap murid yang ingin kita tumbuhkan, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, sampai dengan komitmen. Kemudian apa hubungan disiplin diri dengan nilai-nilai kebajikan? Disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan adalah 2 hal yang saling terkait, ya, saling terkait dan saling menguatkan. Dengan mengembangkan disiplin diri, seseorang dapat lebih mudah untuk mempraktikkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, dengan mengamalkan nilai-nilai kebajikan, seseorang akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berdisiplin diri. Jadi dari tadi nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian disiplin diri, nah, itu adalah 2 hal yang saling berkaitan. Kemudian setelah tadi nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia. Coba sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain, atau karena kita menginginkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu semua,
mari sebentar kita melakukan refleksi diri. Yang pertama, kita yang berangkat pagi karena absen. Ya. Kemudian saya rajin mengajar karena membuat perencanaan pembelajaran karena dan saya berpakai terapi karena. Nah, di sini bisa kita refleksikan ya, motivasi apa yang kita lakukan, motivasi apa yang ada dalam diri kita ketika kita melakukan hal-hal yang ada di tayangan ya. Biasanya menurut motivasi perilaku manusia, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal apabila kita tidak melaksanakan seperti tadi absen, kita akan mendapat hukuman, entah itu dari kepala sekolah atau dari dinas pendidikan. Untuk yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi yang absen, wah saya mau absen tepat waktu karena nanti kalau 100% 1 tahun dapat hadiah. Nah, itu motivasi ya. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, semoga Bapak Ibu semua yang di sini ya termasuk dalam motivasi yang nomor 3 yang melakukan pembelajaran setiap hari, absen itu berasal dari motivasi intrinsik diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan ataupun takut dengan hukuman yang nanti akan diberikan. Nah, ini untuk saya cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Bu Romiati membahas tentang budaya positif yang lainnya. Bu Romi, kami persilakan. Terima kasih. Menyambung atau meneruskan dari yang pertama tadi bahwa kita melakukan sesuatu karena ada alasannya. Nah, di sini kita bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Untuk yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terus yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan juga rasa diterima, love and belong. Terus yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Terus yang keempat ada kesenangan, fun. Terus yang kelima ada penguasaan atau power. Berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi, untuk yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, itu bagaimana kita membutuhkan, yang jelas itu kebutuhan dasar pokok manusia, adanya kesehatan, terus ada rumah dan juga makanan, terus juga ada kebutuhan biologis kita sebagai manusia, terus yang ketiga kebutuhan komponen psikologis. Pada kebutuhan meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia atau yang intinya inti dari kebutuhan manusia atau survival tadi. Terus yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu pasti membutuhkan jelas ini adanya rasa kasih sayang dan juga rasa diterima dimanapun kita berada. Terus yang pertama, ketika kasih sayang itu bagaimana kita memberi dan juga menerima kasih sayang dari orang lain atau kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. Terus merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita di sekolah otomatis jelas SMP 7 kelompok kita seperti apa, menjadi keluarga besar kita diakui dengan adanya tadi rasa kasih sayang. Terus yang ketiga ada tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ini yang kita sering alami, ada teman, keluarga, pasangan, teman kerja, ada binatang peliharaan mungkin. Terus ada kelompok di mana kita bergabung biar mendapatkan rasa kasih sayang dan juga diterima. Terus yang ketiga itu ada kebebasan atau freedom. Hidup juga kadang butuh kebebasan.
Di sini yang pertama pembahasan akan kebutuhan akan kemandirian kita, mandiri dalam hal kemandirian hidup ataupun mandiri secara finansial dan lain sebagainya. Terus ada otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Karena di sini anak-anak itu kadang memiliki kebebasan yang tinggi, kadang mereka pengennya bebas, tidak mau pelajaran dan lain sebagainya. Nah di sini kita perlu mengetahui tentang kebutuhan anak itu seperti apa dari kebebasan ini tadi. Terus yang keempat itu ada kesenangan, kebutuhan akan mencari kesenangan, apakah hanya bersenang-senang atau bermain dan juga rasa tertawa bahagia, senang. Terus yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima itu penguasaan, meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh di suatu tempat. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, kita menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, keterampilan kita dan juga didengarkan, dan yang terakhir itu ada dihormati. Karena setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada ada kebutuhan yang mereka butuhkan tapi tidak didapatkan di tempat yang lain. Akhirnya dia mencari di sekolahan ataupun di mana. Terus ketika tadi ada 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, otomatis nanti akan terjadi adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus ketika kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi. Itu ada, ini hanya contohnya saja, ada anak yang meminta bekal, itu kasusnya mungkin tidak dibawakan sama orang tuanya. Terus ada membuat kesalahan, hanya pengen mendapat perhatian karena di rumah mungkin hidup sendiri atau bagaimana. Terus ada anak yang suka membolos, suka mengganggu teman, ada yang merasa hebat jika dia bisa membuat temannya takut, dan juga siswa tidak semangat ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Itu contoh-contoh mungkin yang sering kita alami di sekolah kita. Kita sebagai seorang guru perlu tahu kenapa kok dia nggak membawa bekal, alasannya apa kok ganggu temannya. Itu perlu tahu, dilihat dari kebutuhan dasar manusia itu tadi. Terus di sini ketika tadi kita sudah belajar tentang tentang kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita juga perlu belajar adanya bagaimana, apakah itu hukuman, apa itu konsekuensi dan juga restitusi. Yang pertama, ini ada contoh disuruh membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Oke. Terus untuk yang kedua, di situ ada ketika anak memecahkan kaca, dia bermain bola di dalam kelas, termasuk hukuman, konsekuensi? Konsekuensi ya. Terus yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena ramai saat pelajaran. Hukuman, ya, jelas. Karena di sini ketika hukuman itu dia tidak ada tidak ada kaitan dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Tapi ketika tadi yang nomor 2 itu menjelaskan dia sudah jelas dia memecahkan kaca, akhirnya dia ada konsekuensinya, hanya dia menggantinya seperti itu. Sesuai kesepakatannya. Di sini hukuman itu jelas sekali tidak ada kaitan dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Terjadi mendadak. Dalam artian sebocah, dalam artian kadang terserah tak sae dia dalam keadaan terdesak ataupun bagaimana dia melakukan sebuah kesalahan, terus sering tidak masuk akal dan juga akan berdampak menimbulkan dendam dan juga kebencian ketika kita melakukan sebuah hukuman. Terus ketika ada konsekuensi seperti tadi sudah ada aturannya, terus ada kesepakatan sebelumnya, nanti konsekuensinya seperti apa ketika kita melanggar sebuah pelanggaran, terjadi untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Jelas ada keterkaitan antara kesalahan yang dilakukan dengan konsekuensi yang akan dia laksanakan. Terus di sini ada dihukum
dihukum oleh penghargaan karena pengaruhnya itu yang pertama jelas ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang untuk peserta didik kita. Juga akhirnya tidak efektif karena otomatis di sini ketika adanya hukuman karena sebuah penghargaan, dia besok akan melakukannya lagi dan lagi. Terus merusak sebuah hubungan, jadinya mungkin anak akan tidak suka dengan gurunya karena saya dihukum seperti itu. Terus juga akan mengurangi ketepatan ketika menyelesaikan sebuah masalah. Juga menurunkan kualitas dari proses pembelajaran, mematikan kreativitas anak dan juga penghargaan karena hukum itu tadi tidak baik dalam intinya tidak ada efek baiknya untuk keberlanjutan sekolah. Terus di sini ketika tadi ada hukuman dan juga konsekuensi, di sekolah kita belajar tentang adanya segitiga restitusi. Restitusi di sini merupakan seperti yang tadi katakan Pak Tan atau kebijakan Pak Tan bahwa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan murid itu berdasarkan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadinya di sini ketika kita melakukan segitiga restitusi, anak-anak itu lebih sadar apa yang dia lakukan itu benar atau tidaknya. Dia menyadari dengan sendirinya apakah itu harus saya laksanakan atau tidak. Intinya belajar dari kesalahan. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif atau kerjasama antara mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya, terus membantu murid agar mereka bisa berpikir untuk seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini anak-anak belajar mencari solusi dari apa masalah yang sudah dia lakukan itu seperti apa lah. Di sini guru hanya mengajak atau menuntun anak agar dia bisa memecahkan masalah secara tersendiri. Nah di sini ketika tadi ada hukuman dan juga konsekuensi dan restitusi, itu tidak lepas bagaimana adanya keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan dan bukan peraturan, apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu jelas bernilai kebajikan universal yang disepakati oleh anggota kelas. Intinya dibuat secara bersama-sama di lingkungan sekolah kita. Sedangkan tadi ketika peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak saja. Contohnya dibuat sama wali kelasnya saja atau oleh kepala sekolahnya saja. Sedangkan keyakinan itu dibuat itu berdasarkan kita berkolaborasi atau berdiskusi dengan peserta didik kita. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang kita lakukan ketika menciptakan program kebajikan atau keyakinan kelas itu tadi. Yang pertama kita lihat daftar kebajikan yang telah kita susun bersama peserta didik ataupun bersama pegawai guru yang lain. Kita membuat daftar kebajikan apa yang akan kita buat. Terus yang kedua, nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah itu apa? Yang dibutuhkan di sekolah itu apa? Nah, itu kita lihat di situ. Terus yang ketiga, curang pendapat dalam kelompok. Nah, di sini kita berkolaborasi tadi, kita berdiskusi dengan siswa ataupun dengan bapak ibu guru. Terus yang keempat, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Setelah kita curang pendapat, setiap orang itu berpendapat, akhirnya kita sempurnakan atau kita jadikan satu mana yang lebih kita butuhkan di sini apa. Terus setelah itu kita buat poster ataupun kita muat di media sosial keyakinan sekolah kita. Nah, di sini setelah tadi ada selanjutnya ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Itu yang pertama dalam proses pembentukan. Yang pertama keyakinan itu bersifat abstrak atau lebih rinci dan juga konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang lebih universal atau lebih menyeluruh. Sedangkan yang ketiga,
pernyataan dibuat dalam kalimat positif. Tidak boleh ada kata jangan membuang sampah, tapi kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Terus tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan juga diingat oleh warga sekolah. Yang kelima, diterapkan di lingkungan tersebut, dapat diterapkan karena ketika kita buat keyakinan kelas berarti harus kita terapkan atau dapat diterapkan di sekolah kita. Yang keenam, semua warga sekolah, warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membentukkan keyakinan kelas kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ketika sudah kita buat keyakinan kelas, kita tinjau kembali apakah bisa berjalan dengan lancar atau tidak, apakah ada hambatan dan lain sebagainya. Yang tidak melaksanakan berapa, yang melaksanakan berapa, itu harus kita tinjau kembali untuk keberlangsungan disiplin positif di sekolah kita. Terus di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa yang saya cantumkan. Itu yang pertama, contoh bagaimana kita saling menghormati, menghargai dan juga bergotong royong. Terus yang kedua itu sopan santun dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Yang ketiga, datang tepat waktu di sekolah. Terus anak-anak juga berpakaian rapi. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang bersih, tenang, kondusif untuk pembelajaran. Terus yang kelima, jujur, mandiri, bertanggung jawab dan juga berkebinekaan. Di sini intinya ketika keyakinan kelas itu kita buat, bagaimana kita mengakomodir anak-anak itu biar saling menghargai, terus ada tidak tadi ada sopan dan santun, ataupun dia biar berpakaian rapi dan lain sebagainya yang nantinya akan keberlangsungan mereka di rumah mereka masing-masing. Oke, di sini cukup dari saya, akan diteruskan sama Bu Dewi. Monggo. Ya, melanjutkan dari tadi yang disampaikan oleh Bu Uni sama Bu Romi, ini terkait dengan segitiga restitusi ya, atau penyelesaian masalah. Di sini ada salah satu contoh kasus. Pak Wawan, guru kelas 6 SD Negeri Bahagia, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda atau Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Pak Wawan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang bisa membantu menjawab? Kira-kira apa alasan Doni melakukan kesalahan tersebut? Sebelum kita melihat ke segitiga restitusinya. Ya, dari pemaparan kasus di atas, Pak Wawan mungkin melakukan pendekatan terlebih dahulu pada Doni. Jadi sambil diamati, Pak Wawan mencari tahu penyebab Doni melakukan hal itu apa. Nanti kan bisa dipilah-pilih. Mungkin memang Doni tidak membawa bekal, tidak membawa bekalnya itu juga mungkin nanti bisa cari penyebabnya. Mungkin di rumah memang tidak disediakan bekal oleh orang tua. Mungkin orang tua juga tidak tahu kalau memang ada keharusan atau ada informasi dari sekolah untuk memberi bekal. Banyak informasi sebenarnya Pak Wawan bisa menelusuri terlebih dahulu alasan Doni melakukan hal itu seperti apa. Itu bukan, katakanlah Pak Wawan tidak bisa menjudge atau menghakimi Doni itu salah, itu benar, tapi terlebih dahulu Pak Wawan mencari tahu penyebabnya. Penyebabnya ini nanti yang bisa dicarikan solusi bersama. Jadi tidak hanya Pak Doni yang mencarikan solusi, tapi semaksimal mana, sejauh mana Doni bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu.
Mungkin ada yang lain yang akan menambahkan? Setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bowo, bahwa guru nggak boleh langsungnya Pak Wawan ataupun kita juga bisa nggak boleh langsung menjudge secara ini, akan tetapi merujuk berapa sudah melakukan kesalahan itu. Alasannya karena memang setiap orang kan mempunyai kemampuan dasar ya, pasti dari salah satunya ada yang tidak terpenuhi sehingga lebih melakukan itu. Itu sih apa-apa. Terima kasih Pak Bowo dan Bu Yaroto yang telah membantu untuk menjawab itu pertanyaan dari contoh kasus tersebut. Nah, dari kasus tersebut kita bisa melihat, bisa menyimpulkan dari pernyataan Pak Bowo sama Bu Yaroto bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh langsung menjudge atau menghukum ya. Kok kamu seperti itu, tidak boleh apa langsung menanyakan kenapa kamu meminta bekal teman, itu tidak boleh. Kita mencari apa namanya penyebabnya dulu. Mengapa dulu itu selalu meminta bekal temannya. 5 posisi kontrol di sini apa saja sih 5 posisi kontrol? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Penghukum, pada posisi ini guru akan bersuara keras dengan marah, muka seram, dan membuat siswa merasa takut. Ada yang menjadi seperti ini? Saya kadang-kadang seperti ini ya. Nah, di sini ketika penghukum ini, ketika anak berbuat salah, kita langsung langsung ekspresinya langsung, kenapa kamu seperti ini? Supaya tidak boleh ya, tidak boleh kita menjadi sebagai penghukum. Nah, contohnya di situ ada, kamu ini gimana sih? Nah, terus sudah berapa kali Bapak bilang? Kan tidak boleh, kita harus ibu bilang. Siswa akan menjadi benci dan cenderung melakukan kesalahan yang lebih. Nah, ini saya juga dulu seringnya melakukan seperti ini, mungkin karena belum tahu ya, kita tuh harus sebagai guru harus sebagai bukan menjadi penghukum ya. Pembuat merasa bersalah. Nah, di sini contohnya bagaimana jika orang tuamu tahu kamu telah berbuat seperti ini. Terus ada contoh dari siswa. Nah, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, bahasa lemah lembut memelas sangat mungkin untuk menghancurkan hati karena menusuk ya, sangat menusuk sekali. Oke. Teman. Nah, ini guru sebagai apa? Sebagai temannya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, dan posisi teman guru pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini beberapa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, bapak atau ibu. Terus, ayo ingat tidak bantuan ibu atau bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid tergantung pada guru tersebut. Ini adalah yang posisi teman. Terus selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pernyataan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, di sini adalah sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid
yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tapi 5 posisi kontrol. Di sini ada contohnya ya. Contoh yang pertama, Adi yang terlambat sekolah, terlambat lagi dan terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira posisi apa yang dilakukan oleh guru? Ada yang tidak menghukum. Oke, ini adalah salah satu contoh ya pernyataan guru dalam posisi penghukum. Adi yang terlambat sekolah. Adi, bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu selalu ibu. Kamu benar-benar kecewa. Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira posisi apa yang dilakukan oleh guru? Membuat merasa bersalah. Kan di sini ada yang ibu benar-benar kecewa. Nah, selanjutnya Adi yang terlambat sekolah masih. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke ibu bukan? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Kira-kira posisi apa? Sebagai teman ya. Adi, masih Adi ya. Guru. Nah di sini bapak atau ibu guru menanyakan kepada Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensi jika terlambat? Adi menjawab, paham pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan ketertinggalan saya. Posisi apa? Pemantau. Oke. Terus di sini ada yang bisa bantu membaca? Ya, Bu Romi. Oke. Yang pertama itu juga sama tadi, Adi yang terlambat sekolah. Yang pertama guru. Adi, tahukah kamu jam berapa sekolah kita mulai? Tahu pak, jam 7.15. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman untuk mengejar tugas yang tertinggal. Terus gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu hadir tepat waktu? Tidak bu, saya bisa hadir tepat waktu. Tentunya baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Di sini posisi kontrol yang dilakukan oleh guru tersebut itu sebagai manajer. Sebagai yang contoh terakhir adalah sebagai manajer ya. Nah, di sini tadi adalah contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi kita sudah tahu ya kalau kita itu harus bisa menjadi bisa dengan posisi manajer ya, tidak boleh penghukum, merasa bersalah ya boleh, tapi kita yang diperbanyak untuk sebagai posisi manajer. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, untuk menangani kasus atau permasalahan di sekolah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh kita langsung menanyakan kenapa sih kamu melakukan seperti ini, itu tidak boleh. Kita harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Nah, menstabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas gagal menuju identitas yang sukses. Nah,
tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, di setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Di sini memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, membantu menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kalimat yang digunakan, padahal kamu sudah bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kalimat yang digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, demikian adalah dari segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada Uning. Ya, terima kasih Bu Romi dan Bu Dewi yang telah memaparkan tadi materi tentang budaya positif. Tadi banyak sekali yang kita peroleh dari disiplin diri, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, penghargaan, hukuman, konsekuensi juga, dan terakhir tadi ada segitiga restitusi. Nah, hal ini tentu ya budaya positif ini tidak akan mudah, tidak akan langsung saja bisa kita laksanakan. Ini membutuhkan kolaborasi kita semua, warga dari kepala sekolah, guru, murid, kemudian orang tua serta komite. Nah, kita selalu berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik, guru. Nah, kita menyadari bahwa mungkin ya dari sekarang ini saya posisi kontrol sebagai guru mungkin belum bisa menjadi seorang manajer yang seorang guru yang memiliki posisi sebagai manajer, tapi kita harus berusaha selalu bergerak ke kanan ya, ke hal yang positif. Dari yang tadinya kita sering menghukum, kita sering membuat perasaan bersalah kepada anak, yang kita mencoba perbaiki dengan perlahan-lahan kita menuju kontrol guru sebagai manajer ya, dan juga kita harus meninggalkan hukuman yang langsung serta-merta ya. Jadi kita gali dulu permasalahan apa, mengapa alasan anak itu melakukan kesalahan. Dulu ketika Bapak Santana baru menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Atakepil, karena beliau sudah mengikuti guru penggerak. Pada saat itu ketika siswa melakukan kesalahan, saya sebagai guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini merasa orang siswa sudah jelas melakukan kesalahan tapi tidak langsung dihukum. Tadinya saya pribadi itu kok kayak gitu ya. Ternyata setelah kami ini kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, ada alasan tersendiri kenapa siswa itu tidak langsung dihukum setelah melakukan kesalahan, karena adanya segitiga restitusi ini ya. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan tadi kami bertiga, saya, Bu Dewi dan Bu Romi, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua.
Saya tutup. Ya, Bapak Ibu Guru, terima kasih kami ucapkan. Apabila ada kesalahan-kesalahan dari tutur kata maupun perilaku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk kelas 7 ini kita sekarang karena mau ajaran baru, kalian harus baru. Jadi sekarang kita buat namanya di sini nanti dulu ada 4 soal sudah saya siapkan dulu. Ada pertanyaan yang pertama, ibu mengaku merasa nyaman belajar di kelas siswa apa? Nanti kita pakai yang quick, oke? Kalau nggak dapat quick ya sak lain. Terus untuk soal yang kedua, aku merasa tidak nyaman ketika apa? Kalian tidak ketika masuk kok yang soal ada teman yang berat. Terus yang ketiga, aku suka perbedaan yang apa? Ada yang kita juga suka. Terus yang keempat, suasana yang diharapkan ketika di kelas itu seperti apa? Oke, jelas? Oke, kalau sudah sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Oke, sekarang kalian coba ditulis di soal yang pink. Sudah? Oke, coba yang pink. Kalau sudah yang pink sudah ditulis boleh nanti ditempelkan. Nah. Kabarnya bagaimana? Baik, ini anak-anak kelas 7. Kita sedang membuat tentang kesepakatan kelas. Ada yang merasa nyaman ketika di kelas seperti apa? Terus nanti kita buat keyakinan ke kelas. Oke, sudah, sampai jumpa lagi. Saya merasa senang dan semangat. Menurut saya sangat penting sekali, Bu. Menurut saya sangat penting.